Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbus sairil anam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tundukkan hati kita kepada Allah seraya mensyukuri nikmat kehidupan, kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita untuk turun ke bumi agar kita membersihkan diri mengabdi, dan mudah-mudahan dengan segala amal-amal soleh kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan dipanggil dalam keadaan dimuliakan, dalam keadaan dibersihkan, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan guru-guru kita yang soleh, serta keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang paling penting dan ibadah yang paling pokok dalam Islam adalah sholat. Maka sholat ini bahagian dari rukun Islam yang kedua sesudah syahadat. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah. Islam itu didirikan di atas syahadat, beriman kepada Allah dan mendirikan salat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat ini merupakan hal yang sangat penting sekali, sehingga kita harus menjaganya, memeliharanya, dan juga harus betul-betul memperhatikannya, ya. Sebab kalau kita tidak perhatikan sholat ini dengan baik, dengan benar, maka sholat ini nanti akan menuntut kita. Dalam satu riwayat disebut, ya, bahwa orang-orang yang tidak menjaga sholatnya dengan baik, dengan khusyuk, maka sholatnya itu akan berubah menjadi seperti kain buruk, seperti kain buruk, di mana sholatnya itu akan mencaci maki dirinya sendiri, ya, karena dia merasa tidak dijaga. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa malaikat itu, kata Nabi, itu diciptakan dari cahaya orang beriman, ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya orang beriman. Maka seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan, semua amal soleh yang kita lakukan itu nanti akan berubah wujud rohani, dan dia wujudnya seperti malaikat. Maka setiap kali kita membaca Quran, menurut sebagian ulama, itu akan menghasilkan energi, menghasilkan cahaya, dan cahaya itulah yang
merupakan bentuk dari malaikat itu sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salat-salat yang kita lakukan ini pun kalau dia benar, dia tentu nanti akan menghasilkan cahaya. Akan berubah salat itu menjadi makhluk seperti malaikat yang bersih, suci. Ya. Nah, ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini tema kita tentang sholat khusyuk. Nanti saya akan tuntun ajarkan khusyuk ini Bapak Ibu nggak bisa dipaksa. Tapi khusyuk ini sebenarnya tergantung kepada kebeningan hati kita. Kenal kita betul dengan Allah. Semakin kenal, semakin bersih hati kita, maka dipastikan semakin khusyuk kalbu kita kepada Allah. Nah, ayat yang paling sering kita temukan di dalam Quran adalah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Al-Mu'minun ini pertama sekali dibuka dengan menyebutkan ciri-ciri utama orang beriman. Sebenarnya dalam Quran hadis ada istilah-istilah yang digunakan Quran. Ada istilah al-muslimun, orang Islam. Ada istilah al-mu'minun. Ada istilah al-muttaqun, orang bertakwa. Ada al-mutatahhirun, orang yang bersih disucikan. Setiap hari mensucikan diri. Ada orang muhsinun. Maka di dalam Islam pun pertama kali Jibril mengajarkan terma-terma agama kepada Nabi dan sahabat, itu yang pertama dikenalkan adalah mahwal Islam. Apa itu Islam? Dibuat cirinya. Mahwal iman. Apa itu iman? Dibuat cirinya dan rukunnya. Rukun iman yang 6. Yang ketiga mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Dibuat cirinya. Cirinya 1. Anta'budullah ka'annaka taroh. Engkau menyembah Allah seperti Anda sungguh-sungguh benar-benar melihat Allah. Maka ketika Imam Ali ditanya, "Ya Ali, apakah engkau melihat yang engkau sembah?" Aku tidak pernah menyembah sesuatu yang tak kulihat. Artinya Ali mengenali Allah dan dia melihat Allah ketika dia salat. Caranya bagaimana? Lalu Ali mengatakan, caranya bukan melihat pakai mata kepala. Kita melihat Allah dengan kolbu, dengan nur kolbu kita, cahaya hati kita. Ya, cahaya keimanan yang dalam kolbu kita. Dengan cahaya keimanan, keyakinan itulah kita bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya nur Muhammad yang ada dalam kolbu itulah. Karena nur Muhammad itu bagian dari sifat Allah. Sifat dan zat itu melekat, tidak pernah terpisah. Dengan nur qalbu, dengan nur Muhammad, istilah lain, dalam qalbu kita ini, dalam diri kita ini ada nur Muhammad. Dalam diri kita ini ada nur Allah. Lastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Heruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi ya Allah. Yang bisa berdialog begitu dengan Allah itulah diri kita. Itulah nur zatnya. Itulah ruh yang ditiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Dari ruhku itu ruh miliknya Allah. Ruh sifat. Sifat Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Ya. Dan itu tidak pernah terpisah dari Allah sebenarnya. Karena sifat dan zat itu tidak bisa dipisah. Dialah yang bisa dialog dengan Allah, dialah yang mengenali Allah. Nah, dan Al-Quran menyebut yang dialog dengan Allah itu dia. Lastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Maka di dalam surah ini Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah mendapat keberuntunganlah orang beriman. Aflah di sini selalu diartikan beruntung, sukses. Ya. Hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alas shalah kita dipanggil hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Siapa orang yang sukses? Siapa orang yang menang? Orang kan banyak berbeda pendapat. Orang sukses itu kalau dia bisa mendapatkan kerja begini-begini, gaji sekian puluh juta dalam sebulan. Orang sukses itu kalau dia tamat kuliah sampai dokter, sampai profesor, mendapatkan gelar, dapatkan jabatan. Orang sukses itu bisa mengumpulkan banyak harta. Fir'aun kurang banyak apa hartanya sama Qarun? Tidak sukses. Kurang tinggi apa jabatannya? Tidak sukses. Jadi yang sukses itu siapa? Al-Quran menyebutkan, Anda mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau konglomerat, atau mau orang biasa, kesuksesan itu tidak diukur dari benda jasmani. Karena benda-benda bumi ini ciptaan Allah yang dia akan hancurkan seluruhnya nanti. Kullu syai'in halik, semua akan dibinasakan. Illa wajhah, hanya dia yang hidup, yang kekal. Dan yang kekal salah satunya adalah makhluk-makhluk yang dikekalkannya. Ruh dikekalkannya karena bagian dari sifatnya. Kemudian surga dikekalkannya, neraka dikekalkannya. Jadi ada yang kekal dengan dirinya sendiri, qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala yang tidak pernah binasa. Dan ada yang kekal yang dikekalkannya. Nah, begitu tauhidnya. Nah, siapa orang-orang yang beriman yang beruntung ini? Beruntunglah orang beriman. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau mereka salat mereka itu khusyuk. Khusyuk dia. Ya, khusyuk, tunduk. Ini cirinya banyak Pak, sampai 7 kan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau sudah khusyuk salatnya, mereka nanti akan jauh dari mengomong bicara sia-sia, perbuatan sia-sia. Karena hatinya sudah tunduk ke Allah. Kalau sudah khusyuk tunduk hati ke Allah, selalu menatap Allah, menyaksikan Allah, perbuatan kita jadi ibadah semua. Dia tidak mau sia-sia lagi. Bekerja, kita menatap Allah dalam kerja. Mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Waktu kerja, kita ingat Allah, kita merasa bersama Allah, kan udah khusyuk, tunduk. Ya. Nggak sia-sia lagi. Tapi kalau hatinya tidak khusyuk, mau berangkat kerja lupa sama Allah. Di kerjaan lupa lagi. Pulang kerja sampai rumah, ya lupa lagi. Kalau ditanya, Pak, Bapak kerjanya untuk apa sih? Kenapa? Nah, lupa lagi. Aku kerja mau cari duit aja. Jadi nggak kenal Allah. Bingung dia. Oh iya, aku kerja kenal Allah. Lu, katanya kerja kenal Allah. Tadi berangkat kerja nggak ingat Allah. Waktu kerja nggak ingat Allah. Pulang kerja nggak ingat Allah. Di mananya? Karena Allahnya. Nggak ada, kosong. Karena hatinya belum tunduk, belum khusyuk, belum menatap Allah. Jadi banyak sia-sia. Maka orang yang khusyuk dia akan terhindar. Ini berurut ayat ini. Dari perbuatan sia-sia, perkataan sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, kalau sudah tunduk pasti melaksanakan kewajiban. Zakat pasti dikeluarin. Karena hak fakir miskin. Ya. Karena ketundukan, kehusyukan itu akan dibarengi dengan ketenangan. Ketenangan itu dicirikan nanti dengan suka bersedekah, suka berzakat. Maka salah satu hikmah zakat ini nanti menghasilkan ketenangan. Inna sholataka sakanul lahum. Salat engkau, doa engkau Muhammad akan memberikan sakinah
ketenangan kepada orang berzakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, maka mereka nanti akan menjaga kemaluan mereka, ya, menjaga harga diri mereka. Ini tanda-tanda orang khusyuk. Tidak akan mau menjual harga diri. Dia akan tunduk kepada Allah, maka dia tidak akan mengorbankan harga dirinya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya atau suaminya atau budak-budak yang dia miliki, maka itu ghairu malumin, tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari di belakang itu, maka dia termasuk melampaui batas. Kaum yang melampaui batas. Ya, wala ta'du ainaika, jangan kau memalingkan matamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang suka melampaui batas, berbuat aniaya. Orang-orang yang berzina, yang melakukan dosa-dosa besar, itu dianggap adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim mura'un. Orang-orang yang amanah yang Allah berikan kepada mereka dan janji-janji mereka itu menunaikannya. Mereka bertanggung jawab. Ra'un berasal dari kata ro'a, artinya memimpin, artinya melaksanakan tanggung jawabnya, janjinya kepada Allah. Amanah. Kalau orang sudah khusyuk tunduk hatinya, maka jauh dari perbuatan sia-sia, dia akan terus melaksanakan zakat, menjaga kemaluannya, dan juga termasuk amanah. Kalau diberi jabatan, dia akan takut untuk berbuat dosa. Kenapa? Hatinya sudah tunduk. Udah khusyuk. Kalau belum khusyuk, inilah mohon maaf, kadang kan tidak sedikit orang sholat juga Pak. Korupsi jalan terus. Banyak nggak begitu? Nggak amanah, dikasih jabatan, udah disumpah dengan Quran, tapi masih nggak amanah. Disumpah dengan Quran, masih tidak amanah. Kenapa? Karena hatinya tidak khusyuk, tidak tunduk ke Allah. Jadi pengaruh khusyuk ini banyak sekali. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang hatinya khusyuk tunduk ini, mereka nanti bisa menjaga salatnya. Salatihim hafizun. Inilah yang disebut orang sebahagian ulama dengan salat daim. Menjaga salatnya, artinya sebenarnya Bapak Ibu, salat itu berasal dari kata silah, salat, artinya terhubung. Orang yang khusyuk hatinya itu salat, terhubung terus ke Allah, yuhafizun, dan dia menjaga keterhubungannya kepada Allah. Orang yang mampu menjaga keterhubungannya kepada Allah, inilah yang disebut secara hakikat orang yang melaksanakan salat daim. Nah, ini disebut salat daim itu. Jadi salat itu tidak hanya yang 5 waktu. Dalam arti apa? Dalam arti hakikat. Kalau syariat, iya yang 5 waktu. Itu salat wajib. Secara hakikat, salat itu artinya terhubung rohani kita. Salat, silah. Ya. Begitu terhubung ke rohani kita ke Allah, itulah yang disebut dengan inti salat. Maka salat itu aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk zikir. Salah satu tujuan utama salat itu kata Allah adalah aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk zikir. Untuk apa? Terhubung. Zikir itu menghubungkan rohani kita ke Allah. Itu dengan salat. Dan itu kita bisa jaga karena hati sudah tunduk. Yuhafizun. Ya. Nah, kalau ini sudah tersempurnakan 7 ini, salat khusyuk, perbuatannya tidak sia-sia dan perkataannya, zakat dilakukan 3, menjaga kemaluannya 4. Ya, kecuali kepada orang yang halal. Kemudian menjaga amanah 5, melaksanakan janjinya 6, dan menjaga sholatnya, sholat daim 7. Ulaika humul warisun. Orang seperti inilah yang bisa menjadi waris, ahli waris, penduduk, ya, pemilik. Ahli waris apa? Pewaris apa?
alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang seperti inilah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi surganya Pak bukan surga biasa. Jadi orang yang khusyuk sholatnya, surganya surga Firdaus. Tinggi. Maka nggak banyak orang yang bisa benar-benar khusyuk sholat. Karena yang bisa ini levelnya tinggi. Dan kita harus belajar. Ya. Kalau orang biasa, khusyuknya sedikit, level surganya nanti lebih rendah. Level surga alam malakut, jannatul ma'wa. Nah, nanti masuk di alam nasut, level surganya alam nasut, kemudian ada alam malakut, jannatul ma'wa, jannatul na'im, baru alam jabarut. Nah, ini surga Firdaus. Level surganya. Maka nanti kalau kita kaji-kaji dipahami, kita harus berada nanti di wilayah Jabarut, di wilayah Nur Muhammad, wilayah sifat, baru kita dapat khusyuk. Yang dimaksud dengan ayat ini, baru mata hati kita susah berpaling kepada selain Allah. Nah, itu kaji rohaninya. Ya. Baik. Coba kita bahas ayat ini. Dalam tafsir ini kita ambil sedikit bahasanya. Nanti kita jelaskan bagaimana tata cara khusyuknya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Ketika Allah menciptakan surga Aden dan menanam pohonnya dengan kekuasaannya, Allah berfirman, bicaralah engkau. Lalu surga Aden pun berkata, sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Said berkata, aku mendatangi Rasulullah pada hari menaklukkan kota Makkah, Fatul Makkah. Kemudian salat seraya menghadap ke Ka'bah. Beliau melepas kedua sandalnya lalu meletakkan sebelah kirinya. Beliau mengawali salatnya membaca surah Al-Mu'minun. Ketika tiba penyebutan Musa atau Isa, beliau batuk kemudian ruku. Hadis yang semakna dengan ini pun diuriatkan oleh Muslim. Ini hanya menjelaskan kapan Nabi membaca surah ini. Kemudian apabila wahyu diturunkan kepada Nabi SAW, maka wahyu itu terdengar seperti suara lebah. Nah, kadang-kadang wahyu itu turun bentuknya suara lebah. Kadang seperti gemerincing lonceng. Itu yang paling berat bagi Nabi kan. Satu hari, kata beliau, wahyu diturunkan kepada beliau, lalu kami diam sejenak. Lalu wahyu pun diberitahukan kepada beliau. Lalu beliau menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, berdoa, ya Allah, tambahkanlah untuk kami, jangan engkau mengurangi. Tambahkan kenikmatan kemuliaan. Jadikanlah kami ridho dan ridhoilah kami. Beliau kemudian bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat yang barang siapa melaksanakannya, maka dia akan masuk surga. Maka beliau bacalah ayat ini. Ini asbabun nuzul ayat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita ambil makna khusyuk. Ini yang menjadi bahasan kita. Coba kita lihat tafsir ahkamnya bagaimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khasyi'un walladzina hum fi shalatihim khasyi'un. Khasyi'un ini artinya orang khusyuk. Al-Mu'tamir mereka dari Khalid Muhammad bin Sirin, dia berkata, Nabi selalu melihat ke langit saat menunaikan salat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, alladzina hum fi shalatihim khasyi'un. Setelah itu beliau menundukkan matanya. Ya. Setelah turun ayat ini, orang yang sholat tunduk matanya. Khusyuk. Khusyuk berarti tunduk pandangan. Karena setelah turun ayat ini, Nabi menundukkan pandangannya. Di hadis ini disebut Nabi melihat ke tempat sujud. Nanti saya jelasin. Ini makna syariatnya. Dalam riwayat Hasyim dinyatakan dahulu kaum muslimin menoleh ke kanan kiri. Dulu sholatnya boleh lihat kanan, lihat kiri. Ya. Dan mereka kadang lihat ke atas lagi sholat.
Tiba-tiba turun ayat ini. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka mereka pun menghadap ke depan dalam salat dan melihat ke hadapan mereka. Coba lihat nih. Satu menyebut mata ke tempat sujud, satu menyebut menghadap ke depan, tidak ke atas kiri kanan. Maka nanti di dalam ilmu fikih, ulama beda pendapat. Ketika kita sholat, mata kita kemana? Menghadap ke depan. Satu lagi menghadap, memandang ke tempat sujud. Nah, ini ilmu syariatnya. Nanti makna menghadap ke depan ini saya jelasin ilmu hakikatnya, biar Bapak Ibu bisa melaksanakannya lebih khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah telah dijelaskan pendapat para ulama tentang kemanakah orang sholat harus melihat ketika menafsirkan firman Allah tadi, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ini tentang menghadap kiblat. Kalau Imam Syafi'i menghadap Ainul Ka'bah sebisa mungkin. Kalau imam yang lain menghadap jihahnya saja, hadapannya, arahnya saja. Kalau kita di Indonesia menghadap ke Mekah. Kalau menghadap Ka'bahnya susah karena terlalu jauh. Ya. Kemudian kata beliau, ini juga sudah dijelaskan beliau tentang khusyuk, tentang hari kilat di ayat yang lain. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Khusyuk itu adanya di dalam hati. Ini kunci. Khusyuk itu letaknya di hati, bukan di pikiran. Banyak orang salah, khusyuk itu di pikiran. Maka dia konsentrasi, sakit kepalanya, Pak. Ini kalau orang nggak belajar ilmu hati, ilmu qalbu, dia pikir khusyuk itu di pikiran. Jadi dia anggapnya khusyuk konsentrasi. Sebenarnya bukan. Khusyuk itu letaknya di hati kita menghadap Allah, pikiran tenang gitu loh. Kalau Bapak khusyuk pakai konsentrasi, pakai akal di kepala, ya kepala Bapak Ibu nanti panas. Lama-lama capek. Capek bukan tenang, lelah. Ya coba saja. Kalau maksain diri konsentrasi, capek, lelah yang ada. Tapi kalau khusyuk pakai kalbu, yang ada tenang. Nah, coba lihat ini. Saya memandang dengan khusyuk. Yang ada tenang kan? Nah, kalau pakai akal, sakit kepala saya lama-lama. Nah, itu bedanya. Apabila hati khusyuk, maka seluruh anggota tubuh dia ngikut, tenang dia. Karena hati ke Allah, ngikut dia. Sebab hati ini adalah raja bagi anggota tubuh. Hal ini sebagaimana kami jelaskan dalam Baqarah sebelumnya. Ada seorang ulama yang jika dia menunaikan sholat, maka dia akan merasa takut untuk mengarahkan pandangannya kepada selain Allah. Ya, kita menghadap raja, menghadap presiden aja udah nggak kemana-mana lagi hati kita kan. Begitu menghadap gubernur, menghadap presiden, udah fokus. Ketika teman kita manggil, sini dulu, kita nggak mau. Nanti dulu. Kita nggak mau mempaling hati kita. Takut, aku nak tegur. Ini yang kita hadapi, Allah Maharaja. Menghadapi Maharaja. Masihkah hati kita berpaling? Kalau hati masih berpaling, pertanda kita tidak kenal sama Allah. Tidak tahu siapa kita sembah. Hati kita belum melihat siapa yang kita sembah. Begitu hati kita melihat siapa yang kita sembah, dia tidak akan berani memalingkan dirinya, mata hatinya. Maka disitulah nanti kita sangat perlu mengenali Allah untuk mendapatkan khusyuk yang sempurna. Ya. Kadang-kadang saya menyindir begini, Bapak Ibu, kalau kita tidak kenal Allah, bisa nggak kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal dengan baik? Bisa? Bisa kita menyembah sesuatu yang tidak kenal dengan baik?
Bisa? Ini tanya kok nggak jawab. Udah tidur semua. Bisa nggak kita menyembah dengan baik sesuatu yang kita sendiri tidak mengenalinya? Bisa? Pasti kita nalar pakai akal sederhana. Nggak bisa. Makanya kita disuruh berguru dengan ulama mursyid, wali yang mursyidah, ulama wali Allah, pengganti para nabi yang mursyidah, yang mereka diberi petunjuk. Itulah kita disuruh berguru. Mereka lah nanti membantu hati kita, pikiran kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Bapak Ibu tidak berguru kepada mereka, sangat sulit untuk mendapatkan pengenalan Allah kepada sempurna. Nggak usah payah-payah. Allah itu meniupkan ruh ke dalam diri kita. Itu bagian dari sifatnya. Biruhi, ruhku. Ya. Dalam diri kita ini ada sifat Allah. Mana dia sifat Allah itu? Mana nurjatnya itu? Kalau saya tanya, Bapak Ibu kenal gak nurjatnya dalam diri kita? Kalau nggak kenal nurjatnya, nggak kenal sifatnya, ya bagaimana kita mau mengenali dianya? Siapa yang bisa mengenalkan sama kita nurjatnya itu? Kalau bukan orang yang sudah kenal sama Allah. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, kata Allah dalam surah Yusuf. Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ada'u ilallah, mengajak manusia ke Allah. Bagaimana cara mengajak manusia ke Allah? Ala basiratin, harus membuka, menghidupkan mata ruhnya, mata hatinya. Basirah. Basirah itu hampir disepakati maknanya adalah membuka basirah, mata hati, mata ruh. Maka manusia bisa diajak ke Allah kalau dengan cara apa? Ala basiratin, buka mata hatinya. Ana wa manittaba'ani, itulah aku dan jalan orang-orang yang bersamaku. Maka kalau kita tidak dibuka mata hatinya, kita tidak akan kenal Allah. Kenapa? Karena yang kenal Allah adalah ruh kita yang berdialog dengan Allah itu. Maka kenali diri, kenali ruh, baru kita kenal dengan Allah. Karena diri kita yang sebenarnya diri itu adalah bahagian dari sifat Allah. Maka di dalam diri kita, kita punya sifat ketuhanan, kita punya sifat kebinatangan, sifat hawa nafsu. Ada berapa jenis sifat binatang dalam diri manusia? Beda-beda. Ada sifat manusia seperti sifat babi. Babi itu nyerodok. Nyerodok itu artinya menghalalkan segala macam cara. Ada sifat manusia seperti anjing. Gonggong aja. Kalau nggak kasih makan, menggonggong aja. Artinya dia patuh sama orang yang ngasih makan dia. Kalau kasih duit baru kerja. Nggak ada duit nggak mau kerja. Harus disogok dulu baru kerja. Nah kalau begitu sifat kita, banyak nggak manusia yang seperti itu? Jangan Bapak Ibu kira manusia yang seperti itu manusia. Ruhaninya masih binatang. Maka Bapak Ibu, satu riwayat di abad kedua Hijrah, Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini cicit Nabi, ya, turunan dari Imam Ali. Dia berangkat haji sampai Masjidil Haram, kemudian muridnya berkata, "Ya Syekh, alangkah dahsyatnya, alangkah mulianya orang-orang yang berhaji ini bertakbir memuji Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah." Betapa indah agungnya, banyaknya pahala yang mereka terima ya Syekh. Betapa mulianya orang-orang haji ini, para tamu-tamu Allah. Apa jawab Imam Ja'far Shadiq? Maukah engkau aku perlihatkan siapa mereka sebenarnya? Tutup matanya,
disapu. Begitu disapu wajahnya, coba lihat lagi, dilihat, tembus mata hatinya basirah. Tiba-tiba orang yang bertasbih tadi, suaranya suara serigala. Sebahagian, suara anjing. Sebagian lagi, mendesu suara ular. Kelihatanlah yang bertasbih itu ada ular, ada anjing, ada babi, ada beruang. Beruang itu sifatnya mau ngalahin orang, nggak ada boleh orang lebih hebat dari dia. Nah, ini sifat binatang. Kalau diri kita masih dikuasai sifat-sifat kebinatangan itu, itulah wajah ruhani kita. Dan kita akan masuk neraka dalam bentuk wajah anjing, wajah babi. Di akhirat itu, wajah manusia tidak semuanya manusia. Tergantung amal solehnya. Itu yang dilihat Nabi waktu Isra Mi'raj. Ada yang kepala babi, ada yang kepala anjing, macam-macam. Nah, dan kalau orang sudah bagus zikirnya, wajah ruhani itu, barulah dia berbentuk asli manusia. Itu yang dibersihkan di kalbu kita. Itulah nanti kalau dia sudah tunduk sifat kebinatangan, hilang hawa nafsu, maka tunduk khusyuk, kalbunya enak, nikmat memandang Allah. Astaghfirullahaladzim. Istighfar, bersihkan banyak. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Baru getar hati itu, disebut nama Allah gemetar hatinya. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air. Tafidu minad dam'i mimma arafu, karena mereka makrifah, arafu minal haq, karena mereka mengenal al-haq, mengenal Allah. Nangis, rasanya terhubung ke Allah. Kadang-kadang gemetar jasadnya, ya? Gemetar kalbunya, neteskan air mata. Itu ciri-ciri hati yang sudah mulai mengenal Allah. Itu ada cirinya dalam Quran semua. Itu hati yang khusyuk, ya. Maka ulama ini kalau dia sudah sholat, dia tidak mau lagi memandangkan hatinya apapun yang dibisikkan dalam urusan, apapun yang dibisikkan ke dalam hatinya, dia nggak mau. Itu kuncimu mobilmu tadi, di mana kuncinya? Diam kau. Ini Allah yang kau hadapi. Gak peduli. Itu anakmu cepat-cepat sholatnya, anakmu sudah nunggu itu buat sekolah. Oh, minta ini. Diam engkau. Ini Allah yang kau hadapi. Gak ada yang lebih penting daripada ini. Oh, bisikan setan itu ditepis semua. Karena setan itu sifatnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisik di dinding kalbu, di sudur, di dada. Dada itu kata Imam Hakim Tirmizi, kalbu yang disebut dengan dada itu seperti taman. Taman itu namanya sodrun. Kemudian masjid ini namanya qalbun dalamnya. Tempat sholat ini, tempat imam sholat kita ini baru namanya fuad, mata hati. Kemudian ada lub intihati intiru. Intihatiru inilah cahaya yang menerangi keimanan. Nah, dan kita sholat harus membersihkan kalbu. Imam Atta mengatakan khusyuk adalah tidak mempermainkan sesuatu dari tubuhnya dalam sholat. Ini secara syariat. Cirinya tidak lasak istilahnya kan. Maka kadang-kadang kan kita aneh Bapak Ibu ya. Ada orang nih, mohon maaf nih. Ada orang. Begitu dia masbuk ketinggalan sholat, langsung berdiri. Allahu Akbar. Hatinya ke Allah sudah? Belum tentu. Kalau di dalam ilmu qalbu, ilmu tasawuf, kalau kita mau sholat, hati itu kosongkan dulu dari selain Allah. Begitu benar kosong, baru angkat takbir. Allahu Akbar. Tenang aja.
Kalau belum kosong dari izin Allah, jangan ada takbir. Itu orang yang belajar ilmu qalbu, ilmu khusyuk. Tapi kalau orang yang tak belajar ilmu qalbu, ilmu khusyuk, begitu dia tak masbuk, begitu dia Allahu Akbar. Nah, tadi jubahmu salah ambil kau katanya. Kok ambil warna merah? Hatinya belum ke Allah. Salatnya salat bangkai namanya. Diangkat takbiratul ihram, wajib kita khusyuk di situ. Kalau takbiratul ihram niat itu tidak khusyuk, sebenarnya batal salatnya secara hakikat, mardudun. Ya, ditolak. Kenapa? Ya kita niat itu harus ingat Allah. Kalau niat nggak ingat Allah, batal. Kan itu rukun. Maka Imam Al-Ghazali, ada tempat-tempat minimal bagi orang awam yang wajib ingat Allah. Pertama, waktu takbir Allahu Akbar, wajib ingat Allah. Yang kedua, waktu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalau Bapak punya guru tasawuf atau mursyid, bisa mengajarkan. Begitu kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung kita lihat nurjatnya. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kalau kita melihat nurjatnya, pas syahadat itu, bagaimana kita mau berpaling? Kokoh hati itu ke Allah. Ya. Nabi bersabda, apabila seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka rahmat menghadap kepadanya. Janganlah dia menggerakkan kerikil. Artinya memalingkan hati. Ya, karena kalau kita gerak-gerakkan kerikil, hati kita kan kekerikil nanti. Nah, ini artinya hadis untuk menyuruh kita khusyuk. Ini tentang budi pekerti Rasul. Ka'ab bin Malik terakhir kemudian sholat dekat beliau, pernah sholat dekat beliau, mencuri pandang kepada beliau. Aku menghadap ke depan dan sholatku, beliau melihatku. Apabila aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Nah, artinya Bapak Ibu, kadang-kadang dalam sholat Nabi itu pernah mengangkat bayi, ya, kadang lihat ke kiri. Jangan Bapak Ibu tiru kalau kolbu kita belum sempurna. Ada orang salah. Salahnya gini, karena Nabi ada sholat angkat bayi, jadi dia sholat nanti baca Quran gini. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa lah. Tapi kalau sholat wajib nggak usah, ini mengganggu. Buka-buka ngambil ini lagi buka. Mengganggu. Hati Bapak Ibu nanti berpaling dari Allah. Baca Quran yang hafal saja. Sholat wajib. Karena sholat wajib itu perlu kita sangat khusyuk. Ya. Kenapa Nabi kadang-kadang mengangkat anak? Ya, karena Nabi itu kemanapun diarahkan wajahnya, dia ingat Allah sebenarnya. Kemanapun dihadapkan wajahnya, dia ingat Allah. Dia pegang ini, ini saya pegang ini. Saya ingat Allah, bisa ingat Allah, saya ingat. Sambil megang. Tapi bagi orang yang hatinya belum khusyuk, nggak bisa dua kali kerja. Megang ini, lihat ini, hatinya sering lupa sama Allah. Kecuali yang dibaca firman Allah. Karena dalam hati itu tidak akan terjadi dua cinta, dua perbuatan dalam satu hati. Enggak, satu perbuatan itu satu konsennya. Nah, itu salah satu rahasianya. Maka di dalam ilmu qalbu, khusyuk itu diartikan tunduk, tenang, hanya tertuju tersambung ke Allah. Bagaimana supaya kita khusyuk? Salah satunya bersihkan qalbu kita. Secara syariatnya, terakhir saya jelaskan, kalau di dalam ilmu hakikat, tadi kalau di dalam syariat tadi hadis pandangan kita ke tempat sujud, pandangan kita ke depan. Kalau di dalam ilmu hakikat, pandangan kita ke depan tapi ke ruang kosong. Coba Bapak Ibu sekarang praktekkan, pandang ke ruang kosong ini. Pandangnya pakai mata hati dan mata kepala. Satukan pandangan kita ke ruang kosong. Tapi tidak boleh
lupa dari Allah. Maksudnya tidak boleh maksudnya nggak boleh kosong linglung, kosong blong. Nah, coba lihat, ayo coba amalin, biar terasa lebih khusyuk. Pandang ruang kosong ini. Nah, coba pandang ruang kosong nih. Lagi sholat kita kan kita menghadap ke bawah, pandang ruang kosongnya. Pandang pakai mata, hati, dan pandang pakai mata kepala. Satukan pandangannya ke ruang kosong. Nah, sambil ingat Allah. Coba istighfar dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus. Ya. Kalau tidak terganggu dengan suara itu berarti sudah khusyuk. Kalau masih terganggu hatinya belum kuat, nggak apa-apa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, inilah yang Bapak Ibu amalkan ketika sholat. Pandang ruang kosong. Pakai mata kepala, mata hati. Mursyid saya membolehkan saya mengajarkan ini. Ada lagi di atasnya tinggi, tak boleh saya ajarkan. Nanti jiwa Bapak Ibu belum duduk, bisa merusak. Tapi lebih tinggi lagi. Begitu kita buat langsung lebih khusyuk lagi. Kau tarik rohani kita itu untuk memandang nur jatnya. Nah, ini dia. Tapi jangan Bapak Ibu hilang akal ya. Maksudnya jangan Bapak Ibu kosong blong, nggak ingat apa-apa, tenggelam namanya. Hadir hati ingat Allah, hati ke Allah. Allah. Cara ngelatihnya habis sholat duduk ingat Allah aja. Allah. Pandang ruang kosong. Kenapa pandang ruang kosong? Bapak Ibu kira ruang kosong ini kosong isinya? Jangan Bapak Ibu kira ruang kosong ini kosong beneran isinya. Enggak. Isinya banyak, sariannya udara. Hakikatnya di balik ruang kosong ini ada alam ruh, ada alam malakut, ada alam jin, ada alam ketuhanan. Semua. Ketika ruh kita putus pisah, larinya ke ruang kosong. Wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi dihancurkan, maka dia kembali ke ruang kosong. Jadi debu. Ya Rasulullah, aina Allah? Ya Rasul, di mana Allah? Apa jawab Rasul? Qabla kulli khalaqal syai'. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, di mana Allah ya Rasul? Kata Nabi, fi ama. Allah itu di ama. Apa itu ama? Ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Ama itu ruang kekosongan murni. Di atasnya tidak ada awan, tidak ada asap, bawahnya tidak ada awan. Al-Qadi mengatakan unimagine, sesuatu yang tak bisa dibayangkan. Kekosongan murni. Maka qalbu kita arahkan ke ruang kosong. Bolehkah saya ajarkan ini Syekh? Boleh, silakan. Yang di atasnya tidak boleh. Karena guru yang satu melarang. Takut merusak jiwa-jiwa yang belum belajar dari dasar. Belum duduk. Nah, pandang ruang kosong itu. Nanti ibu bapak akan merasakan lebih khusyuk salat. Mandang ke depan, tapi ruang kosongnya lihat. Dengan mata hati, dengan mata kepala. Satukan. Itu melatihnya. Biar rohani kita bersih dan tertarik. Kalau rohani kita bersih, tertarik ke Allah, terhubung ke Allah, nanti rohani kita akan pada saat itu hilang sifat kebinatangan. Sampai nanti kalau ibu rajin beramal, sampai nanti ibu akan melihat dengan mata hati alam ini terang, lebih terang dari lampu ini. Terang sekali. Kalau sudah terlihat pakai mata hati wilayah terang, itu pertanda ibu bapak sudah di Nur Muhammad. Disitulah akan terasa sangat khusyuk. Itulah alam Jabarut. Itulah wilayah surga Firdaus nanti.
Kalau bisa sholat di arah situ, di tingkat itu, baru berhak mendapat firdaus. Paham? Itu ilmu hakikatnya. Ya, itu ilmu hakikatnya. Saya udah dapat izin mengajarkannya, maka saya sampaikan. Itu menandainya. Bisa dipahami? Maka Rabi Adawiyah itu kalau dia sholat itu terang sekali, bersinar, bercahaya. Dia pandang itu. Karena dia sudah di Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wilayah terang cahaya. Putih bersinar terang. Oh, kalau ibu punya mursyid hebat, dia tunjukkan di diri kita ini ada cahaya yang sangat terang sekali. Langsung dia tunjukkan ke kita. Ini dia, kaget kita. Langsung kita lihat cahaya terang itu. Wah, ditunjukkannya rahasianya langsung. Kaget kita. Tapi kalau gurunya nggak ngerti, ya nggak bisa ngajari. Yang ngerti pun nggak semuanya boleh ngajari, karena merusak nanti. Karena harus belajar pelan, bertahap. Ibarat anak SD belajar tambah-tambah dulu, belajar angka dulu. Nanti belajar sinus kosinusnya nanti. Sinus kosinus itu tingkat nurjan. Kalau bapak ibu diajari sinus kosinus 1 tambah 1 tambah kurang belum apa, derajat belum ini belum ngerti, nanti ibu bapak stres diajari sinus kosinus. Nah, merusak jiwa kita. Nah, tapi kalau sudah waktunya dikasih sama guru, ya, bertahap, nggak bisa dipaksa. Khusyuk itu pun begitu, bertahap, tahap. Baik, yang saya kasih ini aja amalkan, insya Allah nanti bapak ibu akan merasa lebih tenang, lebih khusyuk dalam beribadah. Pandang ruang kosong, yang penting jangan kosong belum, hadir hati ke Allah terus. Rasakan di balik segala sesuatu itu ada Allah. Allah itu jangan dibayangkan bentuk rupa, dirasakan saja. Pakai roh, kalbu kita, pakai ruh tadi, pandang ruang kosong. Ruh kita itu sebenarnya nggak ada bentuknya. Ketika dia masuk ke jasad, baru berbentuk cahaya, bentuk jasad. Air ini ada bentuknya nggak? Ada nggak bentuk air ini? Sebenarnya air ini nggak ada bentuknya. Benar? Coba lihat air di laut. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, ada nggak bentuk air? Ada. Bentuknya apa? Bentuk gelas padat. Ini kan berbentuk. Kalau dipecahkan gelasnya, airnya cemana? Nggak berbentuk lagi kan? Kembali ke aslinya. Ruh itu pun nggak ada bentuknya. Maka ruh itulah rahasia Tuhan. Aku rahasia bagi hambaku, dan hambaku rahasia bagi diriku. Maka kenalilah dia. Kenali yang rahasia itu, baru kita kenal dengan Sang Maha Rahasia. Ya, itu kuncinya. Baik, ada yang mau tanya silakan.